pagi adik-adik. Apakah semua sudah siap untuk beribadah di pagi ini? Iya, pastinya semua sudah siap ya. Buku catatannya, kidung cerianya, Alkitabnya, alat tulisnya. Dan kita bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan di pagi hari ini. Jika diucapkan selamat beribadah bagi adik-adik semua. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama saat teduh. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 361 bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di jam pagi yang berbahagia ini, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih boleh beribadah kepadamu ya Bapa, sekalipun melalui YouTube. Bapa yang ada di dalam surga, di jam pagi yang indah ini, kami mohon Roh Kudus, tolong kami. Berkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 yang akan dibacakan oleh teman kita Detra. Silakan Detra. Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Adik-adik, mari memuji Tuhan dari Kidung Ceria 37, bait pertama dan bait yang keempat. Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang, tak kenal naungan seimbang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Vivi. Silakan Enci Vivi. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik-baik semua kan? Puji Tuhan. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini adalah dari Markus
Markus berapa yuk? Markus 7 ayat 1 sampai 16. Adik-adik buka Alkitabnya, adik-adik siapkan ya. Oke adik-adik, nah sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan cerita dari GVV. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin kami sehingga kami bisa mendengarkan dan mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita baca Alkitabnya ya. Dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Dan teman kita, adik Kaira, akan membantu membacakannya. Silakan Kaira. Markus 7 ayat 1 sampai 16. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkas-berkas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Adik-adik, selama masa pandemi COVID-19, kita semua diajak untuk adik-adik mencuci tangan yang rajin. Ya, bagaimana cara mencuci tangan? Pasti adik-adik di kelas anak tanggung sudah sangat paham. Ya kan adik-adik? Ya, kita mencuci tangan agar kita sehat, kita jauh dari kuman dan khususnya jauh dari virus COVID-19 ini adik-adik. Adik-adik, zaman dahulu orang belum tahu tentang kuman, bakteri, atau virus. Jadi, orang mencuci tangan supaya tidak membuat orang lain menjadi najis. Itu yang mereka katakan. Adik-adik, najis itu kotor, menjijikkan. Jadi,
Najis berarti seekor binatang atau seseorang yang dianggap kotor dan menjijikkan. Adik-adik, pada waktu itu orang yang dianggap najis itu bukan karena kuman, bakteri, atau virus, tetapi karena dianggap tidak taat kepada Tuhan Allah. Adik-adik, kenajisan itu dianggap menular. Jadi, kalau ada orang yang menyentuh sebuah barang atau orang lain, maka barang itu atau orang yang disentuhnya akan menjadi najis, adik-adik. Jadi, supaya tidak menular, orang harus mencuci tangan. Bahkan mandi, adik-adik. Mencuci tangan dan mandi membuat menjadi bersih kembali, adik-adik. Itu yang mereka katakan. Adik-adik, kalau ada orang yang tidak taat kepada Tuhan, maka orang tersebut akan dijauhi dan dikucilkan serta dianggap apa tadi, adik-adik? Najis, adik-adik. Orang-orang menjadi takut kalau diri mereka akan menjadi najis semua gara-gara orang tersebut, adik-adik. Orang-orang Farisi yang dijumpai Tuhan Yesus memegang teguh akan pemahamannya tentang kenajisan itu, adik-adik. Seperti tadi dalam Alkitab yang kita baca. Mereka sangat taat untuk menjauhi dari semua yang dianggap najis. Orang-orang Farisi menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang menjaga berlakunya tradisi atau adat istiadat, khususnya tentang kenajisan itu, adik-adik. Menjaga diri mereka dan masyarakat dari segala yang dianggap najis. Adik-adik, ketika orang-orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus makan tanpa mencuci tangan lebih dulu, orang-orang Farisi itu marah. Bagi mereka, makanan yang disentuh oleh murid-murid Tuhan Yesus menjadi najis semua. Makanan itu nanti akan menajiskan orang yang memakannya. Adik-adik, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi itu. Tuhan Yesus tidak menyukai pikiran mereka, adik-adik. Orang-orang Farisi itu sangat kuat dan taat melakukan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat. Tetapi mereka malah membuat orang-orang lain harus dijauhi, adik-adik. Maka itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa pemikiran mereka itu tidak benar, adik-adik. Seperti yang tadi sudah kita baca dalam Alkitab, sampai orang tua pun diabaikan. Orang-orang Farisi menganggap sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, sehingga mereka pikir tidak ada masalah jika tidak ada biaya untuk merawat orang tua. Pemikiran orang-orang Farisi itu tidak benar, adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus menegur mereka karena hati mereka kotor. Mereka tidak mengasihi orang lain, ya, orang tua dan sesama. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak mempersalahkan adat istiadat dalam hal mencuci tangan, ya. Tapi Tuhan mau
bukan hanya tangan yang bersih, tapi hati pun juga harus bersih. Tidak boleh kotor hatinya. Adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik menghormati orang tua karena mereka adalah wakil Allah di dunia. Adik-adik juga harus bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada adik-adik. Adik-adik, tangan kita bersih, tapi hati kita juga harus bersih, ya. Caranya ya tadi, adik-adik, selalu bersyukur atas makanan, minuman, sekolah, orang tua, bakat, talenta, dan lain-lain yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik. Kalau adik-adik bersyukur, artinya adik-adik punya hati yang mengasihi Tuhan. Oh ya, adik-adik, kita juga harus menjadi berkat buat sesama. Selalu taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh membenci dan menjauhi orang lain. Kalau ada orang yang tidak taat kepada Tuhan, seharusnya tidak dijauhi adik-adik, tetapi didoakan dan dinasihati agar kembali taat kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, ada satu lagu nih yang sering sekali dinyanyikan oleh adik-adik kita di kelas Batita TK, ya. Nah, lagunya pasti adik-adik juga tahu nih, ya. Lagunya begini. Inci, aku mau nyanyiin boleh ya? Boleh, oke. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya mama. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Terima kasih, Tony. Sama-sama. Yuk adik-adik, kita selalu taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik sudah taat belum nih? Yuk kita taat, kita juga menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan apa adik-adik? Mengasihi semua orang, siapapun mereka. Orang tua, oma, opa, eyang, om, tante, kakak, adik, mbak di rumah, tetangga, teman-teman, guru, encik-engku, dan lain-lain. Oke adik-adik? Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Encik Vivi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, dan kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kepada adik-adik hati yang baik, yang selalu taat, dan selalu mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 271 bait pertama dan kedua, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus dapat hati, hanya nyanyi dan doa. Kita
Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa sapaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di dalam IHMPA online untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat ini di tempat ini. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berkati Enci dan Engku yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada Enci dan Engku agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani-Mu. Berkati juga Tuhan Enci dan Engku yang melayani pada hari ini. Engkau berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikanlah pengetahuan dan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Bagi adik-adik yang saat ini sedang dalam sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah virus COVID-19 dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik dalam Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan. Untuk itu kita sambut dari Kidung Ceria nomor 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik silakan duduk. Selamat hari Minggu adik-adik. Warta PA untuk hari Minggu ini, Enci mau menginfokan kembali untuk paduan suara. Adik-adik jangan lupa ya untuk join setiap hari Sabtu jam 10.30. Untuk persembahan, adik-adik bisa taruh di amplop dan memberikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfernya ke rekening gereja. Enci dan Ku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk adik Ditra dan adik Kaira yang sudah bertugas, dan juga kakak-kakak yang sudah melayani sebagai pemusik. Dan untuk minggu depan, jangan lupa tanggal 20 Maret pembacaan Mazmur dilakukan oleh adik Hans dan pembacaan Alkitab dilakukan oleh adik Meta. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah pagi ini. Pelajaran apakah yang dapat dipetik setelah adik-adik mendengar cerita atau renungan tadi? Ya, benar. Taat pada Yesus, dan apakah yang kau buat, buatlah dengan hati yang jujur, tulus, taat pada perintahnya. Cinta uang, iri hati, egois, tidak peduli akan sesama atau teman, semua itu berasal dari hati kita. Jagalah, karena pada akhirnya tidak ada sukacita dan damai. Maka dari itu, jagalah supaya hati ini selalu diisi yang baik. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar kamu dapat melakukannya. Mari kita memuji namanya dengan menyanyi dari Kidung Ceria 288 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, dalam sorga terang, pun dalam hati beriman, Kau
bersamaku dan menjaga hidupku. Ya Tuhan, Kau pelindungku, luruskan jalan hidupku. Ajar aku, anak-Mu, rajin ikut firman-Mu. Mari kita kembali menghadap Tuhan dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah pagi ini. Semoga Tuhan Yesus menerima pujian dan syukur kami dan ampunilah kesalahan dan dosa kami. Tolong kami memulai, menjalani dan mengakhiri hari ini bersama-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga kita semua dinaungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bawalah damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Shalom.